Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Surya Pranata dan kali ini saya akan mempraktikkan praktikum tugas 2 MySQL atau MariaDB pada XM dan juga localhost PHP MyAdmin. Kali ini dengan tabel yang berisikan seperti dokter, ID pasien, admin, data pasien, dan juga lain-lain itu yang ada di sistem rumah sakit, klinik, maupun juga puskesmas. Oke, mari kita mulai. Pembuatan dan pengelolaan tabel administrator di PHP MyAdmin. Persiapan awal itu sebelum membuat tabel, tahap pertama yang dilakukan adalah penyiapan lingkungan kerja menggunakan Exam dan PHP MyAdmin. Nah, setelah itu buka aplikasinya, Exam ya, dicentang dua-duanya itu. Nah, baru kita mulai dengan pertama-tama klik pada create new table-nya itu diisikan administrasi atau administrator. Nah, untuk nama yang pertama ada ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga. Nah, setelah itu type-nya in varchar. Nah, selanjutnya length-nya itu 3, 30, dan 100. Oke. Nah, selanjutnya untuk indeksnya itu primary. Untuk yang ID adminnya itu nanti akan dikasihkan forage key gitu. Nah, setelah itu unsick ya. Oke, udah dicentang semuanya tadi. Dan salah satunya yang untuk ID adminnya jangan dicentang, nggak apa-apa. Nah, itu harus. Dan selanjutnya itu ya oke, dokter. Oke. Nah, dokter itu 4 ya. Seperti ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan tanggal lahir, serta nomor HP spesialis dan terakhir waktu kerja. Tapi ini kita ke dokter adminnya dulu. Nah, mengapa? Karena ya butuh berfungsi untuk penghubungan antara tabel dokter dan administrator gitu. Nah, jadi ini relasinya itu many to many gitu. Nah, dalam konteks manajemen rumah sakit, satu dokter bisa bekerja di bawah lebih dari satu administrator dan sebaliknya. Oke, nah jadi saya akan jelaskan satu per satu setiap kolomnya. Tabel ini memiliki peran yang sangat jelas. Oke, kolom ID data digunakan sebagai identifikasi utama untuk setiap baris sehingga ditetapkan sebagai primer key bertipe int3 dengan atribut unsick ya. Oke. Diaktifkan juga fitur AI-nya, auto insertion. Oke. Ini akan menghasilkan nilai unik otomatis untuk setiap data baru yang dimasukkan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya, ID data, ID dokter, dan ID admin. Oke. Nah, selanjutnya barulah kita inputkan yang namanya tabel dokter. Oke, tabel dokter. Penting sekali informasi yang tercantum meliputi seperti kayak identitas dasar, nama, alamat, tanggal lahir, serta data penting lainnya, nomor HP, bidang spesialisasi, dan waktu kerja. Tabel ini akan menjadi referensi utama parent tabel bagi banyak tabel lain seperti dokter admin dan pasien dokter. Nah, setelah itu baru saya akan menjelaskan setiap tipenya itu tidak sama, semua tidak. Nah, untuk ID dokternya itu emang int, terus lalu nama dokternya itu varchar, alamat dokternya juga varchar, tanggal lahirnya ini paling beda sendiri. Untuk tanggal lahir ini emang date ya. Nah, terus nomor HP-nya itu varchar, spesialisnya varchar, waktu kerjanya juga varchar. Nah, terus untuk length atau value-nya itu 3, 30, 100. Datanya ini kelebihan satu ya. Oh ya, maaf, kurang fokus. Nah, setelah itu, nah nomor HP-nya ini 15 dan juga spesialisnya itu 30 dan waktu kerjanya itu 100. Oke. Pastikan hanya ID dokter yang dicentang. Oke, seperti kayak untuk auto insertion
dan ditetapkan sebagai primary key. Oke, kolom lain bisa dicentang untuk opsi 0 menyesuaikan kebutuhan fleksibilitas pengisian data untuk kedepannya. Pengaturan ini setelah semuanya saya isi kolomnya ini, nah lalu ya scroll ke bawah gitu. Pada opsi storage engine, nah ini memilih ini ya, bisa dilihat storage engine-nya itu InnoDB, oke. Nah, karena hanya engine ini yang mendukung relasi antar tabel waktu penggunaan foreign key untuk collection. Nah, terus sebenarnya untuk koleksinya ini saya memilih UT8MB4 Unicode CI. Nah, agar mampu menangani berbagai karakter dan simbol umum dalam sistem informasi rumah sakit. Setelah semuanya ya di go aja gitu. Nah, tadi kan yang kelebihan satu dihapus ya, oke. Nah, selanjutnya ini tabel ini pasien dokter, oke. Nah, tadi kan sudah dokter kan, sekarang pasiennya berfungsi sebagai junction tabel atau tabel relasi many to many antara tabel dokter dengan pasien. Nah, tabel ini pun juga tidak hanya menghubungkan dua entitas utama, tetapi juga menyimpan informasi penting seperti tanggal pemeriksaan dan resep gitu. Nah, waktu periksa lagi ya, berdasarkan tanggal periksaannya itu. Nah, terus selanjutnya pengisiannya itu menggunakan atribut ongxing semua ya. Nah, untuk indeksnya ini primary, oke. Nah, indeks ID dokter juga primary dan indeks itu. Nah, untuk menghubungkan foreign key ya, untuk menghubungkan foreign key, iya seperti langkah tadi, tab centang. Terus selanjutnya untuk tabel pasien ya. Nah, tabel pasien ini digunakan untuk menyimpan data pribadi setiap pasien yang berobat ke rumah sakit. Oke. Nah, untuk langkah awalnya itu ya seperti inputkan ID nama pasien, alamat pasien, jenis, kelamin dengan tabnya terus varchar. Nah, dan length value-nya ini 3, 30, 100 dan 1, oke. Nah, seperti tadi ya. Samakan seperti tadi. Samakan seperti tadi. Nah, setelah semuanya diinputkan, tabel kini pun siap digunakan dalam sistem rumah sakit digital, oke. Nah, selanjutnya udah berapa nih? Oh ya, kurang tabel daftar ya. Oke, tabel daftar ini untuk mencatat data pendaftaran pasien ke sistem rumah sakit, sekaligus merekam siapa sih admin yang melakukan pendaftaran tersebut. Nah, tabel ini juga memiliki dua foreign key, yaitu ID pasien, nah, dan juga ID admin. Oke, membuat tabelnya itu ya tetap seperti tadi ya. Sama, kalau ID daftar itu int dengan panjangnya 3 digit gitu. Diberikan atribut async agar hanya menerima nilai positif. Kolom ini tidak boleh bernilai kosong atau 0. Dipilih sebagai primary key dan diatur AI auto answerment, oke, sehingga nilainya bertambah otomatis setiap pendaftaran baru. Oke, setelah itu cek semuanya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu semuanya itu kayaknya. Oke. Nah, dengan selesainya pembuatan tabel daftar, seluruh struktur tabel dan foreign key pada database rumah sakit sudah lengkap, siap digunakan untuk operasi data pendaftaran pasien gitu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian designer. Nah, seret garis dengan
dari pasien ID, pasien daftar ID. Ini untuk daftar ya. Syarat garisnya dari administrator ID, admin ke daftar ID admin. Nah, pastikan opsi on delete dan on update diatur ke cascade. Nah, setelah itu bisa melakukan simpan perubahan. Oke. Nah, ini saya rapikan terlebih dahulu.